Jadi gini Mbak, nanti Mbak saya tanyain mengenai informasi Mbak Maya. Saya tahu rumah Mbak ini dari teman saya juga, Mas Dodi. Tapi nantilah kita bahas apa tujuan saya. Jadi saya ingin menanyakan Mbak ini mengenai Mbak Maya. Karena saya nggak tahu tapi Mbak ini siapa gitu. Soalnya tadi Mas Dodi yang tadi malam saya tanyain, katanya saya suruh jumpai Mbak. Katanya Mbak ini ada sangkut pautnya sama Mbak Maya, tapi Mas Dodi itu nggak ngomong Mbak ini siapa. Gini aja kameramen. Ya, Mas. Karena kondisi ini sudah pas itu kan. Di live kan aja. Udah. Hah? Udah. Allah, udah. Udah. Masya Allah, saya nggak siap-siap. Ya udah live itu memang. Ya udah. Allah, udah. Bentar, saya ngerokok dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita segala nikmat barokah, nikmat kesehatan dan seluruh nikmat yang luar biasa, Masya Allah. Lupa salam dan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Nabi Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Insya Allah dengan kita berbanyak bersalawat, dengan kita berbanyak berzikir, dengan kita berbanyak membaca hadis, kelak kita semua mendapatkan syafaat. Allahumma amin. Salam hormat, salam sayang, salam santun, salam seduluran, salam bahagia untuk sahabat-sahabatku, dulur-dulurku sedoyo sakabeh di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua, dulur-dulurku semua, para sedoyo semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari segala penyakit. Yang mudah-mudahan apabila sahabatku, dulurku yang sedang mengalami rasa sakit, yang sedang mengalami permasalahan dalam kehidupan, kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar dan memberikan kesembuhan. Amin. Allahumma amin. Kalau sahabat ini, saya memang kondisi badan ini flu, jadi irong ini yo mampet. Jadi suara itu bindeng, bahasa Inggrisnya bindeng, bahasa Indonesia ngerti ya, pokoknya bindeng gitu lah. Jadi sebelumnya Mbak, ini Mbak, maaf ya Mbak ya. Jadi ini saya sengaja memang saya live kan gitu. Jadi tujuan saya kemari, seperti tadi saya bilang sama Mbaknya, saya informasi alamat rumah Mbak diberitahu sama Mas Dodi. Yang ingin saya tanyakan di sini, Mbak kenal nggak sama yang namanya Mbak Maya? Kenal, bukan cuman kenal sih, itu Mbak sepupu saya. Itu mbaknya Mbak saya. Oh ya. Sebelumnya nama Mbak siapa? Silvi. Mbak Silvi, Masya Allah. Oh jadi Mbak Silvi ini manggil Maya tuh Mbak. Iya. Sepupu. Iya. Sepupu kandung. Ternyata saya tidak mendatangin orang yang salah dan pas. Jadi gini Mbak, ini sekarang ini spiritual nih Mbak, lagi gencar-gencarnya nih mengenai masalah si Mbak Vira. Ya sebenarnya kasihan juga sih kan tentang masalah keluarga ini gitu. Karena kan Mbak Maya ini menurut saya tuh di pojokan yang Mbak tuh. Jadi banyak orang yang menganggap Mbak Maya ini adalah Mbak Maya ini jahat. Tapi menurut saya Mbak Maya ini, karena kemarin sempat Gus Idris itu teman saya itu mergoki Mbak Maya itu datangin dukun. Karena Mbak Maya ini kan istri pertama Pak Ridwan. Iya. Berarti Pak Ridwan tuh manggilnya apa? Om? Iya Om. Oh Pak Ridwan tuh omnya Mbak. Iya. Jadi Pak Ridwan tuh kan punya istri kedua, istri lagi dia, si Vira. Ada kenal si Vira? Kurang tahu sih saya. Kurang tahu. Jadi Mbak ini keluarga dari Pak Ridwannya atau Mbak Mayanya? Mbak Mayanya. Dari Mbak Mayanya. Iya. Oh iya. Jadi gini Mbak boleh nggak jelaskan tentang mengenai perilaku kepribadiannya Mbak Maya? Ya, saya harus cerita ya gimana kelakuan Mbak saya gitu kan. Jadi Mbak saya tuh kadang sering
jumpain cowok lain di luar. Itu kapan? Ya kurang tahu sih kapan ya, pokoknya dia tuh sering banget gitu kan. Ini itu kejadian itu waktu Mbak bertemu itu Pak Ridwan sudah menikah ya atau sebelum? Sebelum nikah. Sebelum menikah ini, cuman udah lama ya? Iya Lupa udah lama ya. banget, udah lupa. Lama banget. Oh, jadi dulu waktu Pak Ridwan dia susah dulu ya keluarganya. Iya. Dulu susah. Oh, jadi Mbak pernah mergoki Mbak Maya itu datengin laki-laki. Iya. Mbak kenal nggak sama laki-laki itu? Ya kurang kenal sih, bahkan nggak kenal. Kalau dibilang nggak kenal gitu kan. Sering juga dia nemuin laki-laki lain di luar. Tuh. Mbak waktu itu kan Mbak katanya pernah mergoki nih. Mbak pernah nggak? Biarpun Mbak jumpanya sering, Mbak pernah nggak tanyakan ke Mbak Mayanya apa? Menegur atau nanya Mbak itu siapa gitu? Pernah saya nanya sama ke mbak saya. Heeh. Cuman mbak saya tuh marah ketika saya nanya itu siapa. Gitu. Marahin Mbak. Iya, marahin saya. Itu marahnya gimana tuh? Ya marah, ya kamu nggak perlu tahu itu siapa, katanya gitu. Tapi untuk di keluarga Mbak Maya itu pendiam ya, lebih banyak diam. Iya, bener diem dia. Daripada banyak omong gitu, dia lebih baik. Kayak dia tuh kalau di keluarga saya tuh ya dia diem aja, nggak banyak ngomong. Orangnya nggak banyak omong. Enggak. Sampai sekarang nggak banyak omong ya. Beda sama kameramen saya banyak omong. Iya, kameramen saya banyak omong. Mulutnya lebih. Jadi Allah Akbar. Jadi gini sahabat. Ternyata Mbak ini bilang gitu. Sebelum tragedi Pak Ridwan ini menikah lagi, Mbak Maya itu pernah bertemu dengan laki-laki. Tapi Mbak juga nggak bisa sudah juga itu siapa. Iya. Tapi buat kita jadi curiga, pasti kenapa sih Mbak Maya itu marah? Kan? Iya. Saya juga bingung kenapa ditanya itu siapa, dia marah gitu kan. Padahal saya tuh nanya baik-baik, Mbak itu siapa? Kamu nggak perlu tahu itu siapa, kayak gitu. Jadi yaudahlah, saya diem aja. Oh, Mbak. Lalu gini Mbak, ya ini kita potong dulu ya. Ini kita lanjut lagi nih. Jadi kemarin itu Mbak Maya itu sudah dipergoki. Dia sama Mas Andre. Jadi Mbak Maya ini datengin dukun, dan dukun itu tuh megang fotonya Mbak Vira. Nah, jadi gini, beneran. Dalam pandangan para netizen, para penonton, para sedulur-sedulur semua lah gitu kan, bahwasannya Mbak Maya ini datengin dukun karena merasa tersakiti. Karena kalau di dalam keluarga itu sih, ini menurut saya, Pak Ridwannya itu kurang tegas. Nah, menurut saya kalau misalkan Pak Ridwan nggak sanggup punya istri dua, ya udah satu untuk saya gitu. Saya gitu. Ya, iya. Dalam hati saya gitu. Karena Pak Ridwan ini yang buat selesai dia tuh nggak tegas, dia tuh nggak adil gitu. Menurut saya gitu. Kemudian jadi pertanyaan itu, kenapa Mbak Maya itu datangi dukun? Cuman dalam pikiran saya, logika saya gitu, mungkin Mbak Maya ini kurang teman curhat. Jadi dia itu datangi dukun. Pertanyaan saya ke Mbak, apakah ini pertama kali Mbak Maya berani datangi dukun, atau sebelumnya Mbak juga pernah dengar atau pernah diajak atau pernah dimergoki Mbak Maya itu berhubungan dengan namanya orang tua atau dukun segala macam bla bla, dukun belek, kuntet. Nah, itu. Saya pernah diajak sama mbak saya ke rumah orang tua, tapi saya tuh nggak diizinin masuk. Saya tuh di luar aja. Saya juga nggak tahu dia ngelakuin apa, juga saya nggak tahu sama orang tua itu kan. Sesudah itu kejadiannya semalam ini atau sebelum adanya ini? Sebelum Mas Ridwannya menikah? Sebelum. Yang sebelum ini, atau yang sudah? Pokoknya udah lama banget. Iya, udah lama banget. Itu pernah? Itu sekali atau 2 kali atau 4 kali? Itu sekali sih. Mbak mergoki sekali? Iya. Itu nanti dukun. Berarti bukan yang semalam ini ya? Bukan. Tapi udah lama? Iya, udah lama Mbak banget. ada denger juga semalam ini Mbak Maya dipergoki datengin dukun? Iya, pernah denger juga. Yang soalnya udah dengar? Iya. Masya Allah. Jadi gini Mbak, Mbak ini kan saudara kandung dari Mbak Maya. Saya pengen gitu, Mbak tuh
mengajak saya ke rumah ayahnya Mbak Maya. Oh ya, katanya gini Mbak Maya itu punya ayah tiri, tapi keluarganya nggak tahu. Iya, punya. Iya, Iya. dia punya ayah angkat, tapi keluarganya tuh nggak tahu. Mbak tahu nggak? Dengar-dengar sih dia punya, cuman saya nggak tahu ayah angkatnya yang mana. Yang nggak tahu orang yang mana gitu. Mbak bisa nggak Mbak nyari tahu tentang nama ayah angkat itu tadi? Tadi kalau misalkan Mbak tahu, saya ingin nanya lebih detail sama ayah angkat tadi. Betul nggak dari Jen? Setuju nggak? Soalnya ada saya dengar-dengar dari Mas Dodi juga sih malam itu punya ayah angkat, tapi eh, keluarga dekat dia tuh nggak ada yang tahu. Nah, boleh nggak Mbak cari tahu gitu? Boleh. Bahkan katanya yang dekat juga sama Mbak lah ya kan? Iya, saya deket dengan mbak saya. Sama satu lagi Mbak bilang Mbak ini pernah diajak ke rumah orang tua sama Mbak Maya, ya kan? Ya. Eh, Mbak masih ingat nggak alamat rumahnya yang orang tua lagi? Kalau diinget-inget sih lumayan inget sih, kalau kalau diajak ya. Ingat, cuman kalau ditanya di mana ininya kurang tahu. Tapi jalannya tahu ya? Iya, jalannya tahu. Kameramen, gimana coba tanya ke netizen? Ini saya nanya untuk netizen nih. Kira-kira pendapat netizen itu gimana? Karena kalau misalkan kita datangin kembar orang tua yang datang sama Mbak Maya, ini biar lebih pas gitu, informasi biar lebih jelas. Kalau misalkan orang tua itu jelek, pasti dia akan menentang saya. Biar saya kepret sekalian, kan gitu. Iya kan, Mbak? Cepet. Iya, alhamdulillah. Jadi gini, ternyata informasi dari Mbak Sylvia. Iya, Mbak Sylvia namanya. Iya. Mbak Sylvia tadi. Mbak Maya ini dulunya sebelum Pak Ridwan itu menikah, Mbak Maya ini juga pernah selingkuh. Tapi Mbak ini juga nggak bisa memponis ini selingkuh. Intinya Mbak Sylvie bilang uh, Mbak Maya itu pernah bertemu dengan laki-laki yang tidak pernah dikenal. Karena Mbak Sylvie sendiri sama Mbak Maya itu dekat ya kan? Iya. Pasti kenal sama laki-laki yang dekat, yang kenal sama Mbak Maya. Ya kan? Tapi kali ini pas kemarin tuh Mbak nggak kenal sama laki-laki itu. Nggak kenal sama sekali. Bahkan itu bukan sekali dua kali tuh. Iya. Ya mungkin saja ini menurut saya sahabat ya. Kalau misalkan memang ini terjadi, gitu kan? Memang hal ini benar yang dibilang Mbak ini, ya mungkin menurut saya ini hidayah gitu. Ini teguran dari Allah buat Mbak Maya. Menurut saya seperti itu sih, sahabat. Karena ini yang saya takutkan gitu kan. Mbak Maya ini buat hal-hal yang nggak diinginkan. Jadi gini, dia tuh ngerasa tersakiti, tapi dia tuh nggak mengkaji diri, sahabat. Ya, dia tuh nggak mengkaji diri. Padahal dulu dia tuh juga seperti itu. Ini teguran. Tapi yang dipikirkan Mbak Maya sekarang ini, dia tuh lebih memikirkan rasa sakit hati Mbak Maya. Dari awal aja kata Mbak ini pernah diajak ke rumah orang tua atau dukun. Nah, yang saya takutkan Mbak Maya ini nanti dia tuh jadi menghalalkan segala cara. Yang saya takutkan anak dari Pak Ridwan itu menjadi tumbalkan beliau. Lalu Mbak Fira itu akan di koit gitu. Nah, gitu. Itu yang saya takutkan gitu. Aduh, menurut saya masalah ini jadi berat ya. Iya, jadi ribet ya. Iya, jadi ribet banget gara-gara mbak saya. Tapi Mbak tenang aja, Mbak sabar ya. Ya Mbak tetap enjoy aja ya saya lihat. Iya, enjoy selalu. Iya, nggak usah ribet juga malah jadi penyakit ya kan. Iya. Ya, gini Mbak, saya juga ingin berusahain memecahkan permasalahan dari antara keluarga Pak Ridwan tadi gitu kan, mengenai Mbak Maya sama Mbak Fira gitu kan. Tapi di balik ini kan saya juga perlu nyari tahu informasi-informasi mengenai Mbak Maya. Karena saya disuruh sama Gus Idris suruh mencari informasi mengenai Mbak Maya. Gitu. Jadi karena Mbak di sini tahu mengenai informasi Mbak Maya, ya saya ingin tak tolong bantu Mbak. Gitu. Contoh yang pertama, saya ingin tahu ayah angkat yang Mbak Maya tadi, yang mana keluarganya itu nggak ada yang tahu. Lalu yang kedua, saya ingin mencari orang tua yang kemarin
Mbak sama Mbak Maya itu datang. Itu yang mau saya cari. Jadi mungkin dari situ saya bisa mencari jalan keluar. Sebenarnya nih, kalau dibilang dua-dua ini ada salahnya, ada benernya. Mbak Vira ini juga pelakor. Mbak Maya, Pak Ridwan, terpesona sama Mbak Vira. Mungkin Pak Ridwan ini pernah juga mergoki Mbak Maya. Mungkin. Karena juga dari pendapatnya, dari pembicaraannya Mbak Silvi, waktu Mbak Silvi itu mergoki dan Mbak Silvi itu menanyakan sama Mbak Maya itu marah. Nah, jadi saya angel tuturannya pokoknya. Nikah urung, pikir keluarga uang. Jadi ini tanggung jawab saya memang sahabat. Kalau udah masalah keluarga, aduh, ini kepala saya muter sahabat. Ya, muter, teng-tengan. Mungkin ya mudah-mudahan ketika nanti saya memiliki keluarga, Allah menjauhkan saya dari perbuatan yang seperti ini, dari cerita yang seperti ini gitu. Alhamdulillah. Itu udah berapa menit orang? 16. Jadi gini, sahabat ya. Ini nanti ke depannya saya ingin minta bantuan sama Mbak Silvi untuk menggali informasi seluk-beluk dari Mbak Maya. Nah, ya mudah-mudahan kita bisa menggali terus mengenai permasalahan ini dan kita bisa mencari jalan keluarnya. Sebenarnya dalang utamanya itu siapa? Intinya menurut saya Pak Ridwan, Mbak Vira, sama Mbak Maya ini kaji diri. Jangan memikirkan ego sendiri, itu menurut saya. Cuma nanti akan kita cari detail lagi. Ini kata Mbak ini bilang Mbak Maya dulu juga pernah selingkuh. Ini saudara kandungnya sendiri. Saudara kandung Mbak Maya sendiri itu bilang Mbak Maya pernah selingkuh. Dan Mbak Maya sebelum ketahuan ini, Mbak Maya datang dukun, dan Mbak Maya itu pernah juga datang dukun orang tua, bahkan bukan sekali, tapi 2 kali, 3 kali gitu Mbak. Dan Mbak ini adalah saudara kandung yang diajak sama Mbak Maya untuk ikut nemenin Mbak Maya datang orang tua itu. Tapi salahnya Mbak Silvi ini tidak dibolehkan masuk sama Mbak Maya. Dan di dalam ada nggak tahu lah, pokoknya sama laki lah, perempuan sama laki ya itu tanda kutip lah, urusan Mbak Maya sama Allah gitu. Cuman dipertanyakan juga kalau ada spirit dukun kayak gitu, yang spirit hospital seperti itu menyalahkan gunakan keilmuan, ya nggak logika juga bisa. Di syariat kan udah nggak bagus, udah nggak beceh. Masa laki-laki dan di rumah itu kosong, cuma sama Mbak Maya berdua, Mbak Silvi suruh masuk nggak boleh. Kan menurut syariat Islam tuh udah nggak beceh. Orang api lah nanggar wedok, bunga pernah ngerti lah. Mbak ada dengar suara-suara nggak waktu itu? Suara. Mbak gini Mbak ngobrol aja. Keanehan apa waktu Mbak Maya di situ ada suara kayak, Mbak ngobrol aja nggak Mbak. Gini, Mbak tarik nafas dulu, buang nafas. Intinya di sini kita belak-belakan aja. Pokoknya Mbak selalu dalam pantauan saya. Mbak insya Allah akan saya lindungi. Ada nggak kejadian aneh waktu Mbak nemeni Mbak Maya itu ke orang tua tadi atau dukun tadi? Kejadian Atau dengar suara-suara? Ada. suara-suara sih ada sih, cuman kesek-kesek cuman gitu doang. Selainnya nggak ada. Iya, ya. Gitu. Ya gitulah. Kesek apa lama? Iya gitu. Nah, itu sahabat. Ini yang saya pertanyakan. Laki-laki. Wah, itu laki-laki. Dah, Mbak Maya perempuan. Mbak Maya saya tuh cantik emang. Gimana tuh? Ini berdua di rumah. Nah, Mbak Silvi nggak boleh masuk. Dan Mbak Silvi dengar sebagai pendengar yang budiman. Kesek. Nah, ini kesek apa? Apa mungkin ada dukun? Ini saya sama dia. Saya kalau megang pasien nggak pernah saya bunyi kesok. Nah, itu nggak tahu itu ajian apa. Mungkin ajiannya pet gitu. Allahu Akbar. Ya. Masya Allah. Gak habis pikir saya. Jadi gini sahabat. Intinya sahabat bisa menilai kembali. Jangankan sahabat, ini saya rasa sahabat ini pening. Ya. Kalau sahabat pening, saya maklum. Karena saya juga pening. Bingung. Ini anu. Pokoknya intinya kita akan mencari tahu lagi informasi lebih detailnya. Dan untuk kedepannya, saya bersama Mbak ini ingin mendatangi yang katanya ayah angkat Mbak Maya dan juga orang tua
atau dukun yang pernah didatangi sama Mbak Inaya. Oke, dari sahabat, mungkin untuk video kali ini kita akhiri dulu. Mbak, nanti waktu pembahasan mengenai apa dukun tadi sama orang tua angkat tadi, kita lanjut di video selanjutnya ya. Karena nanti menonton juga bosen, jadi kita lanjut nanti. Oke. Oke, sahabat, saya akhiri dulu. Pesan saya kepada sahabat, jangan lupa banyak-banyak berzikir, jangan lupa banyak-banyak ibadah. Satu lagi pesan saya, untuk menjaga iman, berbanyak berzikir. Untuk menjaga imun, jangan lupa minum madu KRY. Insya Allah, madu ini madu alami, madu asli dari hutan Sumatera, yang bisa mengobati penyakit medis maupun non-medis. Untuk pemesanan madu dan juga jamu multifungsi dari KRY, bisa langsung hubungi ke nomor 0813 9772 3334. Insya Allah akan dilayani oleh admin saya. Dan untuk pengobatan jarak jauh, bisa langsung hubungi admin tersebut di nomor admin saya. Dan insya Allah akan langsung ditangani. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, woco salawati tinggalkan maksiati, ojo lili sholat karo sodako.